Annyeong, geng. Kali ini aku mau bikin ranch top atau atasan kayak gini yang kerut-kerut gitu, pakai serutan di depan. Tapi kali ini aku nggak pakai lengan yang panjang, jadi kalian bisa jadiin luaran kayak tadi. Dan betul banget terbuat dari rok span ini. Di sini kita merecycle barang-barang yang udah nggak kepake lagi atau yang udah kita bosen nih, geng. Jadi kita lebih menghemat limbah pakaian. Dan kalau kalian punya rok kayak gini, yuk kita rombak bareng-bareng. Mudah, tapi emang makan waktu yang cukup lama. Di sini roknya ada furing atau liningnya, geng. Aku akan pakai juga untuk bajunya nanti. Mau tahu kayak gimana caranya? Yuk kita bikin bersama. Pertama kita bongkar dulu jahitan roknya ya, geng. Di sini kalian pastikan lihat struktur roknya tuh ada apa aja. Kalau aku kan ada ban pinggang dan ada jahitan tengah belakang dan slitnya. Di sini nanti akan aku gunting semuanya, rombak satu-satu. Sediakan gunting dan gunting sampai ujung jahitan. Di sini untuk ban pinggangnya aku gunting dulu, dan abis itu karena aku males ngededel atau merusak jahitannya kan lama banget, jadi aku langsung ngegunting aja si jahitan ban pinggangnya ini, geng. Dan ini dia hasilnya, ban pinggangnya udah terpisah dengan roknya. Di sini kalian bisa lihat roknya ada 3 bagian, 3 panel gitu. Aku juga akan gunting bagian jahitan sisinya. Ini bagian furing roknya aku juga udah gunting, tapi aku nggak gunting sisinya, jadi dia tetap nyatu kayak gitu, geng. Selanjutnya ini bagian hem bawah. Kalau ini lumayan banyak kan, maksudnya lumayan besar nih jahitannya, jadi aku ngededelin satu-satu karena lumayan untuk bahannya, geng. Sayang kalau aku guntingnya nanti kebuang 5 cm, 10 cm, sayang. Ini tadi yang udah aku bilang, aku akan bagi jadi 3 part. Dan ini setelah aku gunting, ada 1, 2, 3. Jadi ingetin nomor ini ya, geng. Pokoknya nomor 1 dan 3 itu sama bahannya. Dan lebar untuk bahan 1 dan 3 25 cm, geng. Untuk bahan yang kedua, lebarnya itu 50 cm. Dan untuk panjangnya semuanya sama, yaitu 83 cm, geng. Di sini ya kita langsung proses bahan nomor 2. Aku lipat, jadi ada lipetan dan jadi 2 gitu. Setelah itu aku taruh di atasnya furing yang tadi. Nggak aku apa-apain ya, furingnya tetap sesuai seperti yang semula. Jadi ditumpuk kayak gitu aja, geng. Habis itu kalian lipat jadi kayak gini, dilipat aja. Setelah itu kita mau ngegunting untuk kerung ketiaknya. Next, kita gunting untuk lubang ketiak. Di sini aku ambil center atau titik tengah dari lipatan tengah tadi, yaitu sebesar 15 cm, geng. Dan di sini lagi-lagi aku cekris atau aku tandain, cekris atau gunting kecil ya. Jadi di sini aku tandainnya pakai gunting, nggak pakai kapur atau apa-apa. Setelah itu untuk bagian sisinya aku lepasin lipetan yang tadi dan aku rapihin untuk bagian sisinya ini. Turun sekitar berapa yo, 12 cm, turun 12 cm.
Nah, setelah itu kita tandain dengan cekrisan atau guntingan kecil. Setelah tadi udah ditandain, geng, aku pentulin agar kainnya nggak lari-larian. Di sini pastikan kalian ngepentulnya tuh kena semua lapisan bahan ya, geng. Nah, di sini aku ngecek kan kena atau enggak, ternyata lost tuh yang bahan terakhir. Makanya kalian juga harus perhatiin ketika kalian numpukin bahannya udah rata atau belum, baru dipentul. Setelah itu, sesuai dengan cekrisan yang tadi, aku pentul 3 titik supaya nggak lari-larian. Dan abis itu kita gunting agak lengkung kayak gitu, geng. Kalau misalnya kalian mau digambar dulu lengkungannya, boleh banget. Tapi kalau aku langsung aja hajar terus. Oke, kan tadi udah kan digunting. Habis itu bagian satunya lagi kita gunting sama kayak gitu, geng. Jadi kita lipat 2. Dan hati-hati juga, ini mesti kalian rapiin lagi setiap lapisan bahannya. Abis kalian rapihin lapisan bahannya, kalian pentul biar nggak lari-larian. Abis itu kalian lipat dan kalian ikutin aja contoh lengkungan ketiak yang awal. Dan ini udah jadi hasilnya, geng. Setelah digunting, aku mau kasih unjuk ke kalian ukurannya itu berapa. Di sini untuk dada atas 30 cm lebarnya ya, geng. Dan untuk panjangnya itu kurang lebihnya adalah berapa se 42 cm say. Jadi kalian bisa bikin sendiri dengan ukuran yang kurang lebih seperti tadi. Nextnya kita buat potongan pinggang. Jadi di pinggangnya akan ada kerutan gitu dan disambung di bagian pinggang. Ini pakai bahan yang tadi nomor berapa tadi ya? Yaudah deh, tadi tuh ada tulisannya. Abis itu sekarang kalian gunting sesuai dengan lebar bagian baju atas. Nah, aku samain kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak ragu, kalian boleh pakai penggaris baru digunting. Nah, ini dia hasilnya, sama kan lebarnya. Abis itu aku gunting 2 si potongan bawah ini, karena untuk bagian depan dan bagian belakang ya, geng, supaya muat keliling. Jadi aku gunting 2. BTW nanti setelah kalian gunting, kalian sambungin sisi-sisinya ya. Itu nanti akan aku jelasin lagi. Oke, sekarang kalian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu potong bagian tangan. Di sini potongan nomor 3, geng. Kalian lipat juga 2. Habis itu kalian ukur, yaitu kurang lebih adalah berapa se ya? Berapa se tuh? Aku naruh gak sih? 60 cm. Nah, tuh 60 cm kalian gunting. Habis itu kalian bagi 2 kayak yang tadi si potongan pinggang. Ini dia hasil si potongan tangan yang udah aku lipat. Jadi ini ada satu potongan tangan terus aku lipat. Dan di sini kalian tandain 10 cm, geng. 10 cm bagian bawahnya kayak gini untuk nanti kalian pasang di kerung tangan. Agak bingung ya? Jangan bingung. Lihat aja pasti ngerti. Abis itu ini nanti akan kita pasang karet. Nah, setelah itu ini kan udah ditandain tuh cekrisan yang 10 cm tadi tuh. Lihat posisinya ya, geng, berlawanan kayak gitu posisinya. Abis itu kita potong seperti seperti inilah. Sebelumnya tadi udah ditandain 5 cm dulu ya bagian bawah, baru diterusin ke atas kayak gini. Dan kita bikin yang bagian satunya lagi seperti yang tadi. Lihat aku naruh posisinya, perhatikan posisinya ya, geng, biar nanti nggak salah, karena tadi udah diceklis tuh bagian yang itu pokoknya gitu. Oke, nah, itu kita sudah punya 2 lengan yang akan kita pasang karet nanti.
Setelah itu kita pasang tangannya dan kita jahit bagian tepi dada. Sebelum kita pasang tangannya, kita jahit bagian tepi dada. Di sini aku akan jahit biasa aja, geng, kayak gini seperti biasanya. Dan kita jahit. Selanjutnya kita pasang tangan. Di sini tangannya yang tadi udah kita bentuk, kita taruh letaknya kayak gini, geng. Kalian tahu kan itu agak dibalik gitu tuh pemasangannya. Nah, udah habis itu kalian pentul. Itu patokannya cekrisan yang tadi ya. Dan kalian pentul kayak gini, ikutin aja say, jangan takut, jangan sedih. Pokoknya kalian lihat semuanya, lihat. Nah, bagian belakangnya juga ya, say, dipentul seperti yang tadi. Ini kita udah selesai pentul, terus kita jahit di bagian sini. Jahit yang 10 cm-nya tadi, geng. Ini dia hasil setelah aku jahit, aku gabungin yang 10 cm tadi. Kayak gini kurang lebihnya, say. Habis itu, jangan lupa juga kalian obras keliling lingkar lubang lengan. Habis diobras keliling, nanti kita akan jahit untuk bagian karet. Kayak gimana? Ayo kita lihat nanti aja. Jangan sedih, jangan merasa susah, ini mudah sayang. Nanti kita akan pasang karet di bagian itu, geng. Dan kita jahit dulu bagian tangan bawahnya, lipit kecil seperti biasa, yang seperti sudah kita ajarkan di video sebelumnya. Ini udah hasil aku jahit kecil seperti itu. Habis itu aku bilang tadi untuk bikin rumah untuk si tali kerutannya. Jadi di sini kita jahit ini tuh, dijahit di bagian lengannya, lengan atasnya ya, untuk kita masukin tali. Agak gede aja lipetannya kayak gini, dan kita berhentiin di bagian batas dada. Gitu deh. Abis itu kita masukin si karetnya. Karetnya di sini aku pakai 0,5 senti aja, say. Sudah dimasukin, dan abis itu dikeluarin karetnya. Baru setelah karetnya keluar, kalian jahit agar karetnya nggak keluar-keluaran lagi. Kalian jahit ujung-ujungnya. Ini hasilnya setelah aku jahit ujung-ujungnya. Tuh, lihat kerutannya, say, kayak gitu. BTW karetnya aku pakai panjangnya sebenarnya bisa di-adjust, jadi kalian sambil dipakai aja. Nah, itu tadi yang aku bilang, aku jahit kayak gitu, jadi dia nggak jadi mati lah. Habis itu untuk bagian kerung tangan bawahnya aku lipat dan jahit aja kayak gini keliling. Udah kayak gitu aja, geng, gampang banget tahu. Selanjutnya kita pasang bagian pinggangnya, geng, yang tadi udah kita gunting ya, yang ada 2 lapis ini. Kita akan pasang di bagian pinggangnya. Tapi sebelum kalian pasang bagian pinggang, kalian jahit dulu bagian sisinya. Bagian sisinya kayak apa nanti ya aku kasih tunjuk. Nah, bagian bawahnya juga kalian jahit kecil. Nah, ini dia hasil setelah aku ngejahit dan ngeobras bagian sisinya, geng, yang tadi aku bilang. Dan kalian pentulin, aku pentul kayak gitu, 1, 2, 3, aku pentulin 3 dan jahit keliling untuk menyambung potongannya. Dan ini dia hasilnya untuk lengan dan potongan pinggang udah dijahit. Habis itu sekarang kita mau taruh frill bagian tengah untuk serutannya. Ini sebelum kita pasang, kita harus ngegunting dulu yang bekas ban pinggang tadi bahannya, karena nggak ada bahan lagi, jadi pakai bekas ban pinggang udah dipretelin kayak gini. Habis itu aku taruh di bagian tengah, aku ukur sampai panjangnya itu sepotongan pinggang, geng. Di situ aku gunting. Setelah itu kita jahit keliling si potongan ini, geng. Setelah dijahit keliling kayak gini, hasilnya kalian bisa lihat kan, dijahit kecil gitu tepinya. Terus aku akan ngejahit bagian tengahnya. Ada 3 jahitan. Kayak apa? Nanti aku kasih unjuk. Yuk. Di sini kalian jahit bagian
tengahnya dulu sampai ke bawah ya geng, kalian jahit seperti kayak gini. Setelah itu kalian taruh piece ke kanan 1 cm kurang lebih, ke kiri juga 1 cm kurang lebih. Jadi kayak gini, ada 3 jahitan, 1, 2, 3. Itu gunanya untuk kalian masukin tali nanti untuk drawstring atau serutannya. Dan ini untuk bagian pinggangnya aku pakai kampuh jahitannya, aku jahit kayak gini untuk masukin karet. Jadi memang kampuh jahitannya harus agak besar geng. Di sini setelah aku jahit, aku kasih lubang untuk masukin karet. Seperti yang kalian lihat, karetnya udah aku penitiin dulu, aku masukin sampai keliling. Selanjutnya kita pasang tali untuk serutan depan. Di sini kita bikin tali sisaan ban pinggang tadi geng. Ban pinggangnya aku gunting 2, aku jahit, dan aku pakai lidi. Habis itu aku masukin ke serutan atau drawstring, rumah drawstring yang ini yang tadi udah kita buat. Dan lihat di situ bagian atasnya aku lanjut kayak gitu. Dan ini dia hasilnya, udah jadi kan geng, gampang pastinya. Ini dia hasilnya, kalian bisa adjust si serutannya drawstringnya, atau kalian bisa jadiin tarik si tangannya kayak gini. Lucu ya, kalian yang hijabers bisa banget pakai ini karena kalian bisa pakai inner atau apapun itu, mix and match aja. Thanks love. Dan ini ada ekstra video, itu kan agak ngelambir gitu, kalian bisa adjust juga masukin ke dalam karet. Jadi bagian excess fabric atau kelebihan bahannya bisa kalian sembunyiin.